Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi kita, Kitab Samuel. Ini sudah tema yang kelima dan kita akan merenungkan dulu pelayanan Samuel sendiri, ya. Pelayanan Samuel yang memang dia orang yang spesial lah. Setelah Musa, barangkali Samuel yang dipandang sebagai pemimpin besar Israel, ya. Mari kita baca dulu Samuel pasal 3 ayat 11. Ketahui ini firman Tuhan ya, pakai apa? Saya pakai lain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Jadi ini firman yang pertama yang didengar oleh Samuel, karena pada waktu itu Samuel memang sudah dari kecil, barangkali umur 3 atau 4 tahun, 2 atau 3 tahun barangkali sudah diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani di kemah, di bait itu, di Shilo. Jadi ketika dia tidur dan dia mendengar ada suara Samuel panggil gitu, Samuel datang kepada Imam Eli. Bukankah kau memanggil aku Bapak, sampai 3 kali begitu. Jarang-jarang Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel, ya. Jadi kalau orang mengenal Tuhan itu artinya firman Tuhan dinyatakan kepada dia dan dia bertumbuh nanti dalam pengenalan, ya. Jadi ketika yang pertama kali firman Tuhan dinyatakan inilah, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Sebenarnya kalau direnung-renung begitu ya, atau kita bandingkanlah antara Samuel dengan Musa, sebenarnya Samuel tidak terlalu, katakanlah perbuatannya nggak seperti Musa yang membelah laut, terus menghadirkan mana bisa sampai 40 tahun itu, ya. Terus tentara Mesir yang ngejar itu mati di situ, ngetok air, ya, ngetok batu keluar air. Banyak sekali mujizat-mujizat Musa itu yang dikerjakannya, belum lagi 10 tulah yang di Mesir itu, ya. Kalau dibandingkan dengan Samuel, sebenarnya jauh sekali, ya. Kalau dilihat itu ya, sisi mujizatnya itu, ya. Karena Samuel kalau dipikir-pikir ya, dia memang ada hal-hal yang nanti saya mau sharekan ini. Ya, dia pernah ketika dia waktu itu berdoa, tiba-tiba Tuhan datang hujan dengan guruh itu sehingga orang Israel takut kepada Tuhan dan kepada Samuel, ya. Ada lah ya mujizat-mujizat yang seperti itu, ya, dan dia juga melakukan perkara-perkara yang baru lah, ya. Nah, jadi saya mau menyampaikan di sini apa sebenarnya yang Tuhan maksud, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Seperti apa itu? Nah, ini yang kita coba melihat melalui pelayanan Samuel, ya. Saya mencatat setidaknya ini ada beberapa hal yang bisa lah dikatakan sesuatu, ya, di Israel yang Tuhan perbuat. Ya, kita tahu dulu ya, pada zaman itu, zaman di mana habis Yosua hakim-hakim itu Israel sudah jatuh, ya, ke dalam penyembahan berhala. Mereka kawin-mengawin dengan 7 bangsa yang seharusnya ditumpas begitu, ya. Dan ya kita sudah baca lah, hakim-hakim itu sangat merosot sekali Israel itu. Dia masing-masing orang melakukan apa yang mereka mau aja, ya. Demikian juga ketika kita tahu sudah tentang Eli, ya, Imam Eli yang punya anak Hofni dan Pinehas itu melayani di Shilo. Nah, kita lihat itu bagaimana Imam Eli memandang persembahan Israel itu dengan loba, ya, kita bilang begitu. Dan Pinehas serta Hofni juga dia bukan hanya loba juga, tapi dia juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah itu. Jadi kondisi Israel memang pada waktu itu dikatakan, bahkan di sini firman Tuhan jarang. Pada masa itu Samuel pasal 3 bagian bawahnya itu dikatakan atau kita baca semuanya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli.
pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering ya. Jadi sudah bisa bayangkan lah ya, kalau itu berarti kondisi itu kering benar ya, secara rohani kering ya. Nggak ada firman Tuhan, ya jarang lah firman Tuhan dinyatakan di situ, penglihatan apapun enggak. Itu kondisi yang mengerikan lah dari antara umat Tuhan itu ya. Kalau sudah firman Tuhan, pewahyuan apapun udah jarang bagaimana itu ya. Jadi itulah kondisi Israel ketika Samuel masuk melakukan ministrinya ya. Nah, ini yang pertama, Samuel memang dia memulai sesuatu ya, yang baru lah, katakan begitu ya. Ya tentu yang pertama dia dipakai Tuhan untuk sampaikan penghakiman terhadap Eli dan seluruhnya keturunannya juga, bukan hanya Hofni Pinehas anaknya mati pada waktu yang sama, tapi ya seluruhnya keturunannya sudah bukan cuma itu saja, bahkan tabut Tuhan yang di Shilo, ini daerah Efraim ini, tidak tahu ketika perang dengan Filistin itu dibawa oleh orang Israel pada waktu dia pikir dengan bawa tabut dengan paksa begitu tanpa aturan dia bisa menang perang lawan Filistin. Tahu bukannya menang, malah tabut itu dirampas ya. Kurang lebih 6 bulan itu di daerah Filistin. Memang Tuhan menghajar itu orang Filistin itu, di situ dihajar betul-betul sehingga akhirnya orang Filistin membalikin lagi itu tabutnya. Dan tabut itu akhirnya sampai dari Bet Shemesh dan langsung Kiryat Yearim. Ya, itu namanya Kiryat Yearim. Itu kota-kotanya dekat itu kalau saudara lihat di peta itu. Jadi disitulah tabut itu 20 tahun lebih ya, bahkan lebih lah ya, 40 tahun kemudian barulah Daud nanti membawa tabut itu yang dari Kiryat Yearim bawa ke kota Daud, Yerusalem itu ya. Jadi terjadi perpindahan lah, katakan itu. Itu enggak perkara kecil sih secara, kalau dalam cara manusia kelihatannya cuman pindah aja kok ya, nggak apa-apa lah, dari Efraim dari Shilo ya pindah ke Yerusalem gitu. Kayaknya kecil aja. Tapi kalau kita melihat bagaimana secara firman Tuhan itu luar biasa itu perpindahan itu. Karena begini, dari awal pun itu Yehuda ini kan pindahnya ke Yerusalem itu daerah Yehuda kan. Pindah Yehuda itu sudah dinubuatkan oleh oleh Yakub ya, bahwa tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda ya. Nah, wajar saja kalau tongkat kerajaan itu tidak beralih dari suku Yehuda. Wajar saja bahwa kehadiran Tuhan yang disimbolkan kemah suci itu berada di dalam suku itu. Kelihatannya ketika Yosua itu suku Efraim, dia masuk ke tanah perjanjian, naruh tabut itu di Shilo, seolah-olah kelihatannya kepemimpinan itu di tangan suku Efraim, Yosua ya. Dan bahkan sebenarnya Samuel sendiri itu suku Efraim itu. Ya, kalau kita lihat jadi Elkana, karena Elkana ini dikatakan di sini ada seorang ini ya, coba. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana ya, seorang Efraim. Jadi Elkana sendiri Samuel sendiri suku Efraim, karena dia kan dari Elkana kan. Dan seolah-olah Efraim ini akan memegang tampuk katakanlah kekuasaan seperti itu. Dan Samuel sendiri memerintah Israel itu seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya, geserlah kepemimpinan itu atau tabut itu atau kehadiran Tuhan itu dari suku Efraim geser kepada suku Yehuda. Genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yakub itu, bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu, suku Yehuda, orang Yehuda, anaknya si Yakub Yehuda itu dinubuatkan begitu. Jadi secara firman Tuhan perkara pergeseran ini bukan main-main. Itu pergeseran menggenapi, artinya firman Tuhan itu ya dan amin, pasti jadi. Apapun yang terjadi, apapun, tabut itu kadang sempat dibawa lari oleh musuh, oleh orang Filistin, toh harus
kepada suku Yehuda karena sudah dinubuatkan. Ini perkara besar bagi orang yang memang mencintai firman, yang fokus kepada Tuhan. Ya, tapi kalau orang yang fokusnya yang mujizat, berkat-berkat yang jasmani begitu, ya memang kelihatannya apa bedanya? Pindah aja doang kok. Nggak ada. Jadi inilah yang saya yakin yang pertama ini sesuatu yang Tuhan lakukan di Israel, memindahkan tampuk kekuasaan itu atau apa ya, kepemimpinan atau seperti apa ya. Ya seperti itulah ya, pindah dari Efraim ke suku Yehuda. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, Eli sendiri dari suku Efraim itu putus pelayanannya. Bukan cuma itu aja, bahkan Samuel itu yang terakhir itu. Itu hakim yang terakhir Samuel itu, ya. Tidak ada lagi itu hakim-hakim yang lain, ya. Setelah hakim-hakim ini masuk kepada masa kerajaan kingdom, ya. Saul itu dari suku Benyamin, ya. Oke, dulu kita lihat dulu ya. Pertama, ya, tabut atau penggenapan nubuat itu untuk suku Yehuda digenapi dengan pindahnya tabut. Dan juga Samuel mengakhiri hakim yang terakhir, ya, dia hakim yang terakhir. Kemudian Samuel sendiri memulai suatu ministry yang disebut nabi. Ya, kalau banyak orang percaya, bukan percaya, memang Alkitab sendiri bilang, mari kita lihat dulu coba sebentar. Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Artinya Samuel memulai sesuatu yang baru dalam hal kenabian itu. Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Saya bacakan ya. Terjemahan YLT. Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Dan bahkan semua nabi mulai dari Samuel. Berarti nabi itu mulai dari Samuel, pelayanan ministry kenabian, atau di sini dibilang jabatan kenabian. Dan mereka yang sesudahnya, ya, dan sebagainya. Jadi Samuel memulai sesuatu yang baru di Israel itu, yaitu kenabian itu. Bukan cuma dia aja yang lain, dia punya rombongan nabi yang dikepalai olehnya. Yang Saul bahkan sempat turun roh itu karena apa ya, dekat dengan itu sebagai tanda, ya, tanda bahwa dia dipilih Tuhan sebagai raja. Ini bagi orang Israel, ini kenabian ini penting, karena kalau tidak ada nabi bagaimana? Nabi itu dibilang pelihat, ya, di zaman itu biasanya orang Israel bilang nabi itu pelihat. Nah, bayangkanlah kalau nggak ada yang melihat, ya. Kita bilang Amsal, liarlah bangsa, apa itu kalimatnya? Menjadi liarlah kalau tidak ada yang melihat. Ya. Overseer itu para penatua itu juga pelihat dibilang. Overseer itu melihat dari atas. Melihat dimensi tertinggi supaya dia bisa menjagai ada serigala-serigala yang ganas. Nah, kenapa itu serigala ganas itu nyerangnya bukan nyerang jemaat dulu? Kisah Para Rasul 20 diserang itu para overseernya itu dulu. Karena Paulus bilang dari antara kalian para overseer ini, ya, para pelihat, akan datang serigala ganas menyerang kalian sehingga mata kalian nggak lagi tajam, nggak melihat begitu. Bahkan dari antara kalian sendiri dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirimu. Karena udah mata itu dibutakan atau apalagi yang terjadi. Bileam itu nabi loh, walaupun bukan orang Israel. Tapi dia cinta uang. Upah. Ya, makanya ajaran Bileam dalam kekristenan, itu merajalela. Dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu jelas itu dibilang, ya. 3 ajaran palsu itu Jebel, Bileam, Nikolaus. Bileam ini uang itu membutakan mata rohani. Kalau mata jasmani emang tambah hijau ngelihatnya, kan begitu. Orang bilang kalau ngeliat duit matanya hijau. Tapi kalau penglihatan rohani buta. Suap itu membutakan orang. Sehingga orang nggak merasa bersalah lagi. Nipu-nipu lah, ajaran-ajaran palsu lah, perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, macam-macam. Penipuan begitu sudah dianggap normal, bahkan dia menjadi ajaran Bileam itu, ya. Melayani kalau nggak ada uang nggak mau. Nah, banyak begitu kan terjadi kan.
Bahkan melayani ada tarifnya. Nah, udah lebih gawat lagi tuh. Ini tapi udah buta. Kalau udah buta, Bileam itu ya, saya mau kasih tahu ya, keledai binatang itu lebih tajam melihat penglihatan rohaninya ketimbang seorang nabi Bileam yang udah dibutakan oleh uang atau upah. Bayangkan, keledai itu udah lihat itu ada malaikat Tuhan itu bawa pedang. Kalau kita maju ke pancung kita ini, itu si Bileam nggak bisa lihat karena matanya udah dibutakan oleh uang, oleh upah. Udah melayani demi upah, melayani cari untung, melayani demi duit, melayani demi fasilitas. Oh, udah buta itu matanya tuh, buta itu. Itu keledai bilang, iya awas kita. Bileamnya malah kalau ada pedang katanya saya udah pukul kamu Bileam. Akhirnya itu si keledai. Akhirnya dibukain Tuhan. Bilang, kaget dia. Kata Tuhan, seandainya lah itu Bileam, itu keledai enggak karena itu keledai kan dia nekan badannya ke tembok, kaki Bileam kejepit, marah. Dia kadang-kadang turun, dia kadang menyimpang. Kata Tuhan, kalaulah itu keledai enggak lihat saya, kamu udah saya pancung. Jadi sebenarnya Bileam itu harus bersyukurlah punya keledai yang penglihatannya lebih tajam daripada dirinya yang udah kerasukan upah, kerasukan duit. Ingat ya, kita bukan nggak butuh duit, nah. Orang pun tahu, semua orang tahu butuh duit. Tapi ingat, uang itu membutakan. Kalau udah buta, nggak ada penglihatan lagi, nggak ada pewahyuan firman, apapun yang diomongin ngawur aja. Khotbah tuh udah, ujung-ujungnya duit. Nah itu, kalau sudah uang berkuasa, wah, udah buta. Masalahnya buta itu ngeri loh, saudaraku. Buta itu nggak melihat lagi, udah tabrak sana, tabrak sini, ajar sana, ajar sini, mau-maunya yang penting gua dapat untung dalam pelayanan. Nah ini susah ini, ya. Nah, ini Samuel memulai suatu ministry pelihat, katakan begitu, sehingga orang Israel nggak ngawur, ya. Diarahkan, ya, walaupun ya setelah Samuel mati ternyata anak-anaknya yang nggak beres juga ya. Inilah kelemahan Samuel juga ada. Akhirnya diminta raja, nanti aja kita cerita. Tapi intinya di zaman Samuel itu Tuhan itu bekerja menindas juga, tekan juga orang Filistin di zaman Samuel itu. Karena selama itu Filistin masih menekan Israel, mengeluh dia Israel itu karena tekanan berat dari orang-orang Filistin. Tapi di zaman Samuel orang Filistin yang mundur, ya. Daerah-daerah yang sudah dirampas oleh Filistin itu dikembalikan lagi kepada Israel. Jadi yang kedua, pelayanan Samuel yang menurut saya ini dikatakan melakukan sesuatu, kata Tuhan itu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kemudian yang ketiga, pelayanan Samuel itu memulai sesuatu yang baru itu dari, ya sebenarnya ini kesalahan juga ya. Artinya begini, ketika Israel minta raja itu memang apa ya, Tuhan tidak berkenan, ya. Tidak berkenannya Tuhan itu kelihatannya bukan karena Israel meminta raja karena dia ingin seperti bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan menyimpulkan bahwa dengan minta raja Israel itu berarti menolak Tuhan sebagai raja. Nah ini loh. Jadi hati-hati juga ya kita bertindak. Soalnya kita yang bertindak kadang-kadang kita nggak maksud begitu. Tapi Tuhan lihat, ini aku yang ditolak. Nah gitu loh. Dan itu dosa besar itu Israel ketika minta raja itu. Itu dosa besar. Dan Samuel udah uraikan, ini hak raja nih, kau akan menjerit karena rajamu. Dikasihlah haknya, anak-anakmu akan dipekerjakan begini, kau kena pajak. Ya, begini ada pajak-pajak itu kena itu. Tapi orang Israel udah ngotot, pokoknya kita harus sama dengan bangsa-bangsa sekitar kita. Mesti ada raja. Kadang-kadang orang Kristen juga dalam kekristenan suka nih sama rajanya. Tahu nggak raja? Saya pernah baca itu, ngeri juga. Saya nggak sebutlah raja-raja dalam kekristenan ya, yang gak enak ya. Pendeknya, saudara, ada tulisan itu, seorang kadang-kadang bagus juga tulisan itu ya. Ya belak-belakan lah dia ngomongnya. Kalau aliran denominasi ini disebut ya, Raja Sianu disebut satu hamba Tuhan.
yang memang berotoritas untuk aliran dia itu. Ya. Dia punya hak lah, sangat dikagumi, karismatik, kepemimpinannya apa dan sebagainya. Saya bilang karismatik bukan maksudnya aliran karismatik ya. Ini di aliran Injili juga ada disebut sama si tukang tulis. Kalau aliran Injili ya ini dia sebut, ini dia rajanya nih. Karena semuanya orang berpatokan sama dia. Kalau rajanya dihina, wah tadi. Ya kalau Yesus dihina, oh banyak orang Kristen diem aja, biarin aja. Nggak komen. Toleransi lah ya, toleransinya gitu tandanya. Tapi kalau rajanya atau pendetanya dia out, hati-hati. Ya, itu sama dengan orang Israel minta raja. Disebut lagi aliran ini, sini raja disebut itu. Dan itu saya lihat ada benarnya. Benar memang kok. Kalau ada apa karena pengagum ya, kultus individu. Itulah istilahnya. Itu rajanya itu. Jadi jangan kalau Yesus Anda hina, nggak apa-apa itu. Tapi kalau sempat itu pendetanya itu orang yang rajanya itu di kritik. Wah, apa? Nah, itu langsung itu para pembelanya itu. Apalagi kalau dia dapat makan uang dan jabatan dari dia, dari ministri si raja ini, oh udah pasti. Karena Saul ngomong begitu sama suku Benyamin. Waktu Daud dia ngejar-ngejar Daud, dia bilang, "Hai orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu, maksudnya Daud, akan memberikan kepadamu uang, ladang, hewan apa semuanya kalau dia mengikut aku? Kalau kalian mengikut dia," kata si Saul. "Masakan kamu mau membela itu, anak Isai itu?" katanya. Jadi si raja ini memang mempertahankan posisinya apa semuanya dengan memberikan fasilitas, uang, jabatan dan sebagainya. Pantesanlah pendukungnya lebih hebat dia mendukung itunya rajanya ketimbang mendukung Yesus. Inilah dia raja. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai soal raja ini. Pendeknya Samuel dipakai Tuhan untuk mengurapi. Nah, mengurapi itu, urapan itu artinya mengoles. Itu minyak, itu simbol Roh Kudus. Karena Saul begitu diurapi, dia bisa menjadi manusia lain dan dia menjadi bahkan sempat seperti nabi, pelihat gitu. Sampai orang ada peribahasa, apa Saul ini masuk golongan nabi. Nah. Setidaknya ketiga hal inilah yang dilakukan oleh Samuel. Barangkali masih ada lagi yang lain yang saya belum lihat ini ya. Tapi setidaknya ini ada 3. Tabut itu yang dipindahkan, pelayanan kenabian dan raja. Nanti kita bicara lagi lebih jauh. Kita ambil kesimpulan lah dulu. Kesimpulan. Pelayanan Samuel sekalipun ya secara mata jasmani ya memang dia jelas melakukan mukjizat juga, ya. Tapi pelayanan Samuel ini lebih kepada makna rohani gitu loh. Pindah tabut itu di zaman dia itu. Terus pelayanan kenabian itu, penglihatan spiritual, kemudian dia mengurapi itu, oles itu, minyak sebagai simbol Roh Kudus. Jadi pelayanan Samuel kalau menurut saya, kalau dibanding, karena Elisha juga, Elia melakukan mujizat juga, tapi enggak. Coba dulu kita lihat ini ya, siapa ini Samuel ini ya, bahwa dia itu tokoh ya. Coba dulu, Yeremia 15 ayat 1 ya. Yeremia 15 ayat 1. Dulu kita baca dulu, sebentar dulu. Supaya kita lihat siapa nih si Samuel ini. Yang walaupun tidak melakukan banyak mujizat seperti nabi-nabi misalnya Elia, Elisha atau apa semua. Coba kita lihat. Yeremia 15 ayat 1. Kemudian ini sampai ke LT. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, walaupun Musa dan Samuel, nah ini dia, berdiri di hadapanku, jiwaku tidak akan tertuju kepada bangsa ini. Halaulah mereka dari hadapanku, ya biarkanlah mereka pergi. Artinya ketika itu di masa Yeremia itu kan Israel diperingat Yehuda ya, untuk udah hampir mau jatuh, dibuang ke Babel karena dosanya banyak. Terus Tuhan bilang gini, walaupun Musa
dan Samuel. Seolah-olah ini dua orang ini bisa mengubah hatiku. Emang Musa benar dia bisa mengubah. Dia sebenarnya udah mau binasakan Israel itu. Terus Musa berteriak, jangan Tuhan. Nggak jadi Tuhan. Dan ketika penyembahan berhala itu anak lembu emas, udah mau dihajar itu. Israel habis. Aku mau bangun lagi keturunan yang berasal daripadamu, kata Tuhan. Tapi Musa jangan. Bisa berubah keputusan itu. Kami katanya, walaupun Musa dan Samuel, berarti Samuel ini seorang yang dahsyat. Jadi kenapa nggak disebut yang lain? Kalau soal mujizat, Elia, Elisa, lebih hebat itu. Banyak itu mujizatnya. Ya. Tapi kenapa Samuel? Karena dia secara firman. Kalau saya melihatnya begitu. Secara batiniah. Jadi ini dari sini saya dapat kesimpulan ya. Tuhan melihat lebih dulu soal keberadaan orang itu. Being, not doing. Ya. Bukan perbuatan-perbuatan lahiriahnya dulu. Yang dibilang itu hebat. Hamba Tuhan itu. Tapi dilihat being, keberadaannya. Khususnya firman Tuhan. Pewahyuan itu. Yang membuat kondisi itu berubah ya. Itu yang apa? Karena kalau soal mujizat itu dibilang Yohanes Baptis sama sekali nggak bikin mujizat, sama sekali nggak. Tapi Alkitab bilang bagaimana? Yesus sendiri bilang dari antara perut perempuan, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Baptis. Berarti Musa sama masih di bawah dia. Kenapa? Karena Yohanes Baptis juga ministrinya tuh unik banget. Unik sekali. Dia dipersiapkan di padang gurun. Makan cuman madu dengan belalang. Belalang itu daun ya. Bukan belalang yang terbang-terbang itu. Daun. Dipersiapkan itu dan dia menutup perjanjian lama dan memberi jalan kepada Yesus. Forerunner ya. Memberi jalan kepada Yesus untuk masuk. Oh itu dahsyat. Di hadapan Tuhan dahsyat sekali. Jadi saudara jangan berpikir kalau orang dipakai Tuhan itu, oh berarti dia harus jadi pendeta besar. Karena gini, dalam dunia kekristenan kalau dibilang pendeta besar, apanya yang besar? Pasti yang jasmaninya, lahiriahnya. Jemaatnya puluhan ribu, ratusan ribu. Gedungnya, apa lagi? Sekolahnya, kalau teologinya, oh hebat. Prof, doktor, apalah. Yang begitu-begitu. Atau mujizat. Oh banyak tuh. Itu sama sekali nggak, spirit Alkitab itu nggak seperti itu. Itu penilaian dunia kekristenan yang sudah jatuh menjadi agama, ya begitu, ya pandangannya. Tapi Alkitab bilang seseorang itu besar atau kecil seseorang itu bukan soal itu, soal beingnya, keberadaannya. Cukuplah ya, sudah kita tangkap ini Samuel ini. Samuel ini besar. Karena pewahyuannya, karena penglihatannya, karena oles minyak yang simbol Roh Kudus lewat dia. Dua raja Israel yang pertama tuh dari tangan dia itu. Pengurapannya itu. Ya. Oke lah. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.